Pecah, Sudirman Said dan Anies sama-sama melirik untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta lewat jalur independen ataupun lewat jalur partai. Ya, PKS menimbangkan Sudirman Said untuk maju di Pilkada DKI Jakarta dan mengatakan Anies sebaiknya mengalah. Mantan Wakil Kapten Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Sudirman Said, diusung oleh konsolidasi relawan Anies untuk maju dalam bursa gubernur Jakarta. Muhammad Ramli Rahim selaku Ketua Konsolidasi Relawan Anies atau Korean menyampaikan strategi agar Sudirman Said bisa terpilih menjadi gubernur Jakarta. Ramli Rahim menyampaikan bahwa komunikasi Sudirman Said dengan partai politik sudah terjalin dengan baik. Tantangan saat ini adalah bagaimana mengenalkan Sudirman Said kepada masyarakat agar masyarakat percaya bahwa Jakarta akan lebih baik di tangan mantan Menteri ESDM ini. Sudirman Said sebenarnya tidak begitu sulit untuk disosialisasikan. Hanya butuh diberitahukan ke masyarakat bahwa ini ada calon yang baik, punya integritas yang sangat tinggi, punya kemampuan manajerial yang sangat baik, dan sudah dibuktikan di mana-mana. Tantangan pertama, beliau harus ketemu partai politik yang pas ya. Jadi komunikasi sekarang sudah terjalin dengan partai politik. Ya, kita berharap secepatnya ada keputusan supaya masyarakat tidak ragu bahwa Mas Dirman ini bisa diusung sebagai calon gubernur. Yang kedua, tantangan kita untuk memperkenalkan sosok Sudirman Said. Ya, tinggal mereview saja ke masyarakat siapa Sudirman Said sesungguhnya, supaya masyarakat bisa percaya bahwa Jakarta akan lebih baik di tangan Sudirman Said. Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU DKI Jakarta Dodi Wijaya menjelaskan, mantan Menteri SDM Sudirman Said berpasangan dengan Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia atau IKP Abdullah Mansuri sudah mengajukan akses sistem informasi pencalonan atau SILON sebagai tahapan pendaftaran yang akan berakhir pada 12 Mei 2024. Dua orang yang sudah mengajukan akses silon ya, jadi kami akan tunggu nanti sampai dengan hari terakhir pendaftaran pasangan calon. Sedangkan Pak Sudirman Said, beliau dengan wakilnya yaitu Pak Abdullah Mansuri, yaitu Pak Sudirman Said berpasangan dengan Bapak Abdullah Mansuri. Mantan Capres Anies Baswedan dan rekan politiknya Sudirman Said sama-sama mulai melirik kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Anies yang awalnya tak berminat kini mulai mempertimbangkan tawaran sejumlah parpol untuk maju Pilkada Jakarta. Sementara Sudirman yang pernah menjadi tim ses Anies Muhaimin juga mengincar kursi DKI 1. Sudirman yang awalnya ingin maju lewat jalur independen merasa langkahnya akan lebih lancar jika lewat jalur parpol. Keseriusan keduanya pun mulai mendapat perhatian dari PKS. Ketua DPP PKS Mardani Alisera yang berkomunikasi dengan keduanya menilai Anies dan Sudirman sama-sama punya kelebihan. Namun Mardani sulit membayangkan jika kedua sahabat itu akan berebut posisi gubernur Jakarta. Ia pun melemparkan sinyal agar Anies mengalah dan memberi kesempatan pada Sudirman. Hal itu disampaikan Mardani pada Senin 20 Mei 2024. Dan kelihatannya Anies Baswedan tidak akan mengalah untuk maju di Pilkada DKI Jakarta dan sudah mendekati ya pendeta di sebuah gereja di Jakarta dan kelihatannya mendapatkan dukungan dengan keterangan bahwa kepuasan warga Jakarta terhadap Anies Baswedan mencapai 70%. Semuanya. Jadi saya terima kasih atas undangannya. Saya hadir sebagai penghormatan kepada Pak Pendeta Sefa Supit karena beliau selama saya bertugas di Jakarta menjadi mitra di dalam membangun suasana kerukunan, keteduhan, kebersamaan antar umat beragama. Beliau bagian dari pimpinan FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama, yang telah bersama-sama selama kami bertugas. Suasana Jakarta tenang, teduh, damai, dan di balik itu ada kerja yang panjang. Kita bersyukur Pak Anies sudah beberapa jabatan beliau lewati dan integritasnya begitu nyata. Terakhir sebagai gubernur DKI Jakarta dan kemajuannya sangat terasa. Terakhir saya tahu bahwa 73 atau 76% kepercayaan warga Jakarta untuk Pak Anies ketika beliau menjadi gubernur.
Jadi harapannya beban yang ada dan karya yang sudah beliau lakukan kiranya boleh diteruskan kembali. Kira-kira itu harapan dari PKR dan saya kira itu juga harapan dari kebanyakan warga DKI Jakarta. Dan ini adalah tanggapan warga masyarakat terhadap keberadaan Anies Baswedan yang akan maju di Pilkada DKI Jakarta. Dari partai-partai politik ditawarkan, diminta untuk dicalonkan menjadi gubernur. Saat ini saya sedang mempertimbangkan apakah kembali atau tidak. Sedang mempertimbangkan. Iya. Saya lagi nimbang nih, serius nimbang. Kembali apa enggak ya? Kembali apa enggak? Berarti udahan ya, main presiden-presidenannya. Fokus menata karir lagi supaya tidak kehilangan jabatan. Setidaknya kan walaupun jabatannya gubernur, tapi bisa mempertahankan nama dan elektabilitas 5 tahun ke depan agar nama Abah tetap terjaga dan bisa dijual di Pilpres 2029, gitu kan? Saat ini anak-anak Abah sedang mencari pembelaan untuk Abahnya. Nah, ketika Abah ikut Pilgub Jakarta nanti, mereka sudah mempersiapkan jawabannya. Itu kan diminta oleh masyarakat. Itu kan masyarakat yang menginginkan, bukan ambisi dari Abah. Abah tidak gila jabatan, Abah tidak haus kekuasaan. Demi masyarakat yang butuh Abah, gitu kan kata-kata andalannya. Sama seperti kata Abahnya, saya diminta, saya diundang partai politik untuk mencalonkan kembali menjadi gubernur Jakarta. Ya, kita tahu Nasdem diduga sudah angkat tangan. PKS juga sudah mengatakan bahwa Anies itu saat ini sudah menjadi tokoh nasional, masa balik lagi ke daerah. Ya, yang baru memberikan sinyal kan si Merah ya, partai yang merah-merah itu. Kemarin kan kalau nggak salah Partai Merah sudah menawarkan jika Anies mau maju di Pilgub Jakarta bisa daftar ke Partai yang Merah. Ya mungkin yang dimaksud oleh Abah, partai politik sudah mengundang dirinya, ya mungkin partai yang itu yang undang. Gimana masyarakat Jakarta, sudah siap? Pilgub Jakarta kali ini akan diikuti oleh Abah dan anak-anaknya lagi. Selamat menjalankan tugas. Itulah warga yang menertawakan Anies Baswedan maju di Pilkada DKI Jakarta. Dikatakan Anies Baswedan mengatakan kalau sudah diundang oleh partai-partai politik. Ya, itulah Anies Baswedan. Pak Anies mau maju Pilgub DKI Jakarta lagi? Persoalannya adalah apakah Anies bisa maju ataupun tidak, belum tentu. Ahok akan maju atau tidak, belum tentu. Kenapa belum tentu kalau menurut Satu, bagi saya kalau Anies maju ini jelas mendowngrade kapasitas politiknya yang sudah naik kelas. Jadi sebenarnya kalau saya jadi Anies, siapapun yang menawarkan diri, apalagi yang ada yang menaruhkan diri, nggak mau. Jangan. Cukup sudah, kan tidak harus pilkada. Mungkin dia tetap menjadi seorang dosen, pengajar, beraktivitas secara sosial, bikin ormas, dan seterusnya. Wow, pemilu 2024 belum sepenuhnya selesai. KPU RI sampai hari ini belum juga mengumumkan siapa presiden dan wakil presiden terpilih yang menang, ya kan? Namun tiba-tiba dengan mendadak nama Pak Anies mencuat lagi, muncul lagi di bursa Pilgub DKI Jakarta. Kemarin teriak-teriak curang mendukung hak angket di DPR, ya kan, bilang curang pra-TPS. Sekarang tiba-tiba muncul di Pilgub DKI Jakarta lagi. Aduh, saya tidak setuju dengan Bang Adi Praitno, pengamat politik, barusan ngomong, ya kan. Katanya Pak Anies kalau andaikan maju di Pilgub DKI Jakarta downgrade. Ya memang downgrade sih sebenarnya. Tapi tetap ya, saya nggak setuju. Pokoknya kita harus mendukung Pak Anies punya jabatan penting di Indonesia. Ya, kita harus dukung Pak Anies menjadi gubernur DKI Jakarta. Nggak ada masalah, ya kan? Kalau memang nanti nggak ada partai yang memilih, ya siapa yang memilih ya? Nasdem ada Pak Ahmad Syaroni, PKS ada Bang Mardhani Alisera, Gerindra pasti emoh, PKB pasti Caimin udah kecewa, siapa lagi? Nggak ada kan? Ya udah, maju pakai jalur independen, nggak masalah, ya kan? Kita dukung.